gimana ya supaya lebih daging lagi, ketemu sama penulisnya. Penulisnya juga mengalami mereka yang melakukan riset langsung ke lapangan. Tapi gue juga masih ngerasa kurang kan, sampai akhirnya ketemu sama satu sosok yang gue bisa bilang dia adalah library perpustakaan berjalannya buat dunia ini. Doms, di tepuk tangan dong buat Doms. Tepuk tangan. Nah, ketika sama Doms gue langsung ngerasa nyaman. Gue banyak banget nanya sama dia. Celetukannya gitu, itu kan emang rada beda gitu. Nah, itu yang coba kita masukin gitu. Sambil akhirnya ya kita lihat sendiri dunianya seperti apa. Itu baru kita masukin semuanya. Baru Zar akhirnya menjadi daging lah gitu, kita isi, dia udah punya, bukan, kira-kira gitu. Terima kasih Mas, gokil. Jadi emang Doms di sini dibayar sebagai pemain film, rapper sama akamsi ya. Jadi banyak bayaran. Juga sama Pak Wiki, sama Arya, sama Doms gitu. Jadi sebelum scene kita diskusi dulu. Mau dibawa kemana hubungan kita. Itu dia. Andi F. Noya. Bukan. Mas Andi nih, gokil nih. Nah, dari episode 1 nih Mas Andi. Sebagai Sadino. Mas Andi sebagai Sadino, dikenal sebagai vokalis Rif, siapa yang nggak tahu. Kini merambah di dunia film dan series. Nah, apa nih perbedaan yang paling signifikan nih Mas antara karakter Sadino dengan peran Mas Andi sebelumnya? Yoi, dan tantangan apa yang paling terasa saat memerankannya? Ya, mungkin ya di Sadino ini ya apa yang laki-laki yang punya karisma kuat, punya sifat licik, jahat, itu mungkin yang sangat membedakan dari saya di film-film sebelumnya gitu yang tadi. Saking nyamannya di dunia keaktoran ini, Mas Andi tuh sekarang kalau manggung tuh air mineralnya nggak ada tulisan nama nggak mau deh. Harus ada nama. Gitu. Kecuali figuran tuh waktu itu gue nggak dapet tuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Andi. Wih, sama Yusuf Lisius, apa kabar? Mas, nomor 10 Mas. Oh, nomor 10 Mas. Udah aman ya? Apa mau kayak Saramonik aja? Enggak. Biar kayak konten real sih. Cek. Oke, Yusuf, lu sebagai Gori nih ya. Di video original series Algojo ini, setiap karakter kan punya peran penting dalam membentuk dunia cerita. Termasuk karakter-karakter yang bergerak di wilayah abu-abu. Tanpa spoiler, Yusuf boleh ceritakan nggak secara singkat tokoh Gori itu seperti apa? Aduh, tanpa spoiler. Tanpa spoiler. Tapi ini udah pada nonton kan? Tadi udah ya? Satu episode. Ya kira-kira gitulah, satu episode. Betul. Cuman yang bisa gua garansi di sini episode 2 ke 8-nya bakal lebih seru dan gak kedip nontonnya. Nah, jadi Tiap karakter akan punya gebrakan masing-masing lah. Tuh. Tendangan bolanya bisa kan? Oh iya. Nyalain dong kameranya tuh. Mereka mau lu nendang bola. Iya. Mau nendang bola apa nendang Arya di film? Itu dia. Itulah kira-kira. Itu ya, berarti teman-teman harus tonton itu buat yang di studio dan juga di rumah harus tonton tuh dari awal dari 1 sampai 8 teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi buat Gori teman-teman. Gori tuh kalau di Jawa gondrong buri, betul ya. Iya, mulet. Gondrong buri, mulet. Mujau, mulet Jawa. Benar. Nah, selanjutnya ini dia pertanyaan to my twin. Sastra SS-nya Saloka kali. Kenapa sih? Bener. Nah, untuk mendalami peranjar nih Mas Arya nih. Arya menjalani transformasi fisik yang signifikan dan harus menjalani proses syuting yang cukup ekstrim. Termasuk di bulan puasa. Tuh. Seperti apa proses persiapan fisik dan mental yang Mas Arya jalani dan bagian
Bener nih. Serius jawaban dari Emang- serius nih. Udah. udah nggak puasa kok sekarang. bisa minum. Ih, mungkin masih ke bawah di syuting kok puasa ya kan, nunggu takjil ya kan. Bener. Ada bakwan enak di Cawang tuh. Ada. Di bawah jembatan. Iya masih agak capek bawa fusul. Jadi ngelek tuh mikir. Iya jadi permintaan khusus dari Rahabi adalah saya harus kurus. Ya, jadi harus menurunkan. Sebenarnya nggak ada spesifiknya harus turun berapa kilo gitu, tapi waktu itu saya ngerasa kayaknya saya harus cukup ekstrim nuruninnya. Sejarah tokohnya memang kayaknya cukup harus kurus gitu. Jadi kalau nggak salah kurang lebihnya 14 kilo lah saya turunin. 14 kilo loh. 14 kilo. 14 kilo. Itu sekilonya sekarang udah 36.000 ya. Bukan ngomongin gurame ini kita nih. Iya. Ini saking ekstrim banget nih Mas Arya nih. Dia ke pecel lele cuma mesen kemangi. Wah, gila. Ini harus nonton. Sama kol goreng. Itu Puasa banyak sekali adegan fightingnya, khususnya final battle sama Renpang sendiri di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. asli. Ada 2 hari. Benar. Ya, dan Renpang juga ikutan puasa. Jadi dia minum. Benar, iya. Jadi Renpang minum akhirnya. Iya. Ya, tapi Rempang nggak nganggep Arya KKJ kan, nggak sampai rusuh kan, nggak kan, emang kan, iya. Sebagai Frankie, gue mau nanya ke Mas Frankie nih, peran Frankie antara Frankie dan Jar yang dilakukan secara topless, info aja, cuman pakai boxer di Eri, tau gue. Enggak. Ya kan, kotak-kotak, Seperti apa persiapan fisik yang Mas Randy jalani untuk menghadapi tuntutan peran Frankie ini, dan dalam proses syuting tersebut bagian mana yang paling menantang menurut Mas Randy? Jadi waktu itu persiapannya aku baru selesai yang Bad Guys. Oh, yang Bad Bad Guys. Guys. Dan memang karakternya sangat-sangat berbeda ya. Oke. Kalau di sana kan ngemil mulu sukanya ya. Bener. Ini memang agak mekar sedikit. Tuh. Nah, jadi waktu kita persiapan dari Desember ya, Bro ya. Dari Desember itu kita sama tim Piranha, di situ ada tim stang kita Piranha. Kita mulai latihan itu dari basic. Oke. Jadi kita dari Desember itu kita nggak mulai dari koreo dulu. Oke. Sebenarnya latihan fisik aja, latihan ya pokoknya itu semua proses sekalian aku diet juga. Oke. Terus nurunin berat badan di situ. Oke. Latihan proses basic ya dari jatuhan. Oke. 2 bulanan ya, 2 bulan baru kita masuk ke koreo. Jadi selama 2 bulan, Oke. itu kami muter-muter terus. Oh, iya. Tanpa ada kejelasan. Tanpa ada kejelasan. Tanpa ada kejelasan kita mau latihan gimnastik sebenarnya. Cuma roll depan, roll belakang ya. Tapi itu adalah basic yang perlu kita kuasai. Benar. Karena begitu masuk ke koreo ternyata memang Frankie ini didesain untuk karakter yang dia paling taktis, yang paling bisa semuanya. Benar. Saking lamanya mereka latihan sampai Mas Arya kayak apa ikutan PON Aceh aja gitu ya. Iya, bisa tuh saking Ketinggalan PON. Asian Games kemarin. Benar. Kakinya bisa lah sepak takraw gue lihat. Iya. Jenjang kan. Oke. Tapi Mas, lu emang kesulitan kan, lu emang daily activity habitnya emang udah terbentuk sebagai ya atlet lah bisa dibilang. Latihan terus. Mungkin kesulitannya bukan di latihannya. Oke. Tapi kesulitannya untuk Lagi lo. Iya. Harus dibayar. Sama harus dong. dibayar. Ya kan ini invoice-nya sama-sama Benar. nyampe. Iya. Masa Mulainya 74 soalnya. Kalau saya kan mulai 84. Iya kan dia mulainya 84. Iya. Iya sih. Benar. Iya, Gitu. siap. Terima kasih, tepuk tangan buat Frankie teman-teman. Gila. Thank you. Ih, muka ganteng gini namanya Frankie ya. Bener.
Gua mau tanya lagi sama Kathleen nih. Yoi. Bonding enggak ya? Enggak ada ya. Oh. Atau pertama kali ketemu tuh di Pirah Nastan ya masih Oke. masih canggung-canggung dikit gitu, masih nggak berani gitu. Terus makin di sini, oh begini orangnya ya, gitu. Jadi sering ngobrol. Oke. Terus kadang WhatsApp suka nanya soal skrip kayak, Oke. menurut kamu ini gimana? Apa sih? Jadi nanya itu ya kayak gitu. Benar. Adegan berantem, nah itu kan diskusi. Benar. Kamu mau jambak rambut aku yang depan ke belakang gitu. Iya, bener. Maksudnya meeting leher ya kan? Iya. Yoi. Berantem di mana? Mas Sofi bilang apa? Apa Mas Sofi? Berantem di mana? Oke, iya. Bahaya nih. Diam dom. Coba pakai ekspres ya nanti nonton. Gue Oke. juga. Nih, Tapi ya seperti itu. oke, ya kan daripada mengira-ngira nih teman-teman semua di sini, mending langsung aja nih kita ajak nih Arya sama Kathleen biar kita tes gimana chemistry mereka di scene yang paling memorable. Di scene yang paling memorable. Paling memorable. Iya. Wah. Boleh maju ke depan? Kathleen dan Arya. Iya. Yang apa? Untung akamsi lo dom. Scene awal tuh, memorable Yang awal. tuh. Waduh, Yang tengah. jangan yang itu. Yang mana? Oh iya, ada. Saya suka itu karena dari adegan itu memang saya benar-benar nggak pakai stand in. Oke. Botol itu memang ke kepala saya. Oke. Itu ada tuh di episode 1. Nah, Botol itu ke kepala saya. Dan setelah itu kata-katanya saya seneng banget itu. apa tuh Mas? 1 menit. Asik, tepuk tangan. Saya cuma butuh 1 menit untuk ngabisin orang yang mukul saya. Itu dia. Nah, biar real ada botol asli nggak teman-teman? Oke, coba red label. Ajul. Gede banget itu. Temannya Komeng teman-teman. Oh, aduh. Iya, kan gua suka komedi. Terima kasih. Itu juga yang memorable dari Kathleen? Belum. Bagus nih. Kathleen ada kali yang 3, 2, 1, action. Oh, enggak. 3, 2, 1, action. Asik. Pakai hits. Iya. Tepuk tangan. Yang itu aja, yang lain soalnya nggak boleh banyak. Benar. Tolong yang itu ya. Yang itu yang dipotong di TikTok biar rame ya filmnya ya. Seriesnya Bojo benar. Mas Yusuf sama Mas Andi mau Enggak usah. Sama tahu pengen ya. Coba tahu kan. Gue mah MC yang open minded kali. Iya. Bener. Tuh tahu. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Buat chemistry-nya Kathleen dan Arya. Buat media atau teman-teman rekan semua yang ada di sini yang mau nanya pertanyaan, gue kasih 1 pertanyaan dulu. Oke mas? Ke depan ya? Oh dikasih mic-nya? Oke. Itu mas. Depan, iya. Yang mana? Itu mas ini. Sorry. Nih. Boleh nggak mas? Siap. Keren banget. Mas siapa mas namanya? Abdul dari Antara. Antara? Iya. Wih keren. Anyar dan Jakarta tuh panjangannya ya. Silakan mas pertanyaannya. Untuk Mas Rabi mungkin untuk di sini kan banyak adegan laganya nih. Nah, apakah ada koordinator khusus yang untuk laga gitu? Dan kedua, untuk pengambilan gambar Jakarta Utara sendiri, kita tahu kan Jakarta Utara tadi juga ada beberapa kayak di Morangke gitu. Dan
diambil ternyata yang Priok ini. Priok itu kan nggak hanya masyarakat kelas bawah saja, tapi juga ada masyarakat kelas atas di Sunter misalnya.